Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita yaitu Syiar, yang mana program Syiar akan menyajikan tausiah-tausiah menarik tentunya seputar dunia Islam. Dan pada hari ini sangat luar biasa sekali telah hadir narasumber kita yaitu Ustadz Haji Sumanto Al-Hadi SAG MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Masya Allah. Dan juga Ustadz ada yang sangat luar biasa sekali juga, ada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Nurul Rahman Palima Kecamatan Kota Baru. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya ini ibu-ibu? Alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Sudah siap ya nanti kita dengarkan tausiah dari Ustadz yang hadir pada hari ini ya? Masih ya, alhamdulillah. Dan juga tadi telah kita dengarkan lantunan indah dari Kak Najwa dan Bang Hafiz, yaitu dari Gambus El Hawa Group. Assalamualaikum Kak, Abang. Masya Allah, selalu setia menemani program acara Syiar kita setiap minggunya ya Kak ya. Terima kasih, Masya Allah. Baik Ustadz, pada hari ini menarik ini tema kita. Sangat luar biasa sekali ketika saya melihat tema, wah Masya Allah ini menarik. Yaitu melerai benang yang kusut, merajut benang yang putus. Nah ini kita bukan bicara tentang benang ya Ustadz ya. Masya Allah, silakan mohon dijelaskan terlebih dahulu apa makna tersirat dari tema kita pada hari ini. Dipersilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mawaddah, ibu-ibu MT Nurul Rahman Palima, pemirsa yang ada di rumah tentunya atau yang ada sempat menyaksikan acara ini. Menarik kata-kata benang. Benang itu ungkapan yang kecil. Ungkapan besarnya adalah tali. Lebih dari tali ya. Nah, maka ketika kita melerai benang yang kusut ataupun menyambung ya benang yang putus, maka tidak lain tidak bukan adalah maknanya menyambung tali persaudaraan. Jangan memutus tali persaudaraan. Seperti itu. Maka persaudaraan di dalam Islam artinya ukhuwah. Ukhuwah. Ukhuwah menurut para ulama itu dibagi tiga. Yang pertama ukhuwah basyariyah. Persaudaraan berdasarkan manusia. Bahwa kita bersaudara karena kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia dan orang tua kita, bapak kita, yakni Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman agar kita benar-benar menjalin ukhuwah antar manusia. Namanya basyar. Nah, basyar atau al-insan disebutkan dalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah persaudaraan di antara kamu. Ya. Jadi ada istilah ukhuwah basyariyah antar manusia, tidak melihat ras kulitnya warna apa, tidak melihat bangsanya bangsa apa, tidak melihat jenis kelamin, yang penting dia manusia. Itu kita dijalin dalam satu persaudaraan. Dan dasar ukhuwah basyariyah ini adalah Nabi Adam sebagai bapak pertama kali manusia. Nah, kemudian yang kedua adalah ukhuwah wataniyah. Ukhuwah persaudaraan dalam satu bangsa. Ya, kalau kita di luar negeri ini Mbak Mawaddah atau ibu-ibu sempat umroh atau haji, maka di sana ibu melihat orangnya berbeda-beda kan?
Iya, benar Ustaz. Berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang pendek, Iya. ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kecil, ada yang besar badannya. Variatif ya Ustaz. Variatif. Fisiknya bermacam-macam. Benar Ustaz. Tapi ketika ibu berada di luar negeri, katakan sedang umrah atau haji, pasti ibu melihat mana orang Indonesia. Betul. Karena ibu diikat di dalam kebangsaan kita, negara kita. Oh, lahirnya di Indonesia. Kita hanya, walaupun berarti dia tidak kenal siapa. Nampaknya dari Jawa nih. Betul. Ini dari Sumatera ini. Tapi kita dalam satu ukhuwah namanya ukhuwah wataniyah. Nah, terkait dengan ukhuwah wataniyah ini, ibu-ibu sekalian serta para pemirsa yang ada di rumah, kita baru melaksanakan hajat besar Iya, di negara kita, pemilu yang sudah kita laksanakan. Apapun yang terjadi kemarin, yang telah terjadi, ya terjadilah. Iya. Tapi itu tidak memutuskan tali persaudaraan sebangsa dan setanah air. Betul. Itu namanya ukhuwah wataniyah. Wataniyah. Tanah air satu, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia. Itu namanya wataniyah. Ya, nanti alang akan nampak nanti di luar negeri, tapi kalau di sini biasa aja. Di luar negeri ibu akan nanti, oh orang kita ya, dari mana? Nah, seperti itu. Nanti kenalan udah itu kan. Kemudian yang ketiga, ukhuwah Islamiyah. Nah, persaudaraan yang diikat dengan satu agama atau seiman. Nah, ini yang jadi topik pembahasan kita. Saudara seislam dan saudara seiman. Siapa saudara seislam kita? Ya, yang jelas-jelas mengucapkan kedua kalimat syahadat, iya kan? Betul. Mengerjakan rukun Islam, melaksanakan, mempercayai rukun iman. Sehingga ketika kita bicara terkait dengan ukhuwah Islamiyah, ya, ukhuwah Islamiyah, maka Nabi Muhammad SAW agar kita benar-benar menjaga, jangan sampai memutuskan tali ukhuwah Islamiyah kita, karena dosa hukumnya memutuskan tali ukhuwah Islamiyah. Dengan siapa? Walaupun ibu kita semua berangkat ke dia orang Islam, ya saudara saya, walaupun beda negaranya, walaupun beda kulitnya dengan kita, iya kan? Beda rasnya dengan kita, tapi karena dia satu akidah, satu keyakinan dengan kita, itu saudara kita. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, kata Nabi Muhammad SAW, qala kullukum min Adam, kamu itu semua dari Adam, wa Adam min turab, Adam, Nabi Adam berasal, Allah ciptakan dari tanah. Allah ciptakan dari tanah. La fadla li Arabiyyin ala ajamin. Tidak ada keutamaan khusus orang Arab atau yang bukan Arab di mata Allah. Tidak ada bedanya di mata Allah. Yang bedanya apa? At-taqwa illa bit-taqwa, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Itu yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ras. Tidak melihat kekayaan kita. Apapun profesi kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW menyebutkan terkait dengan ukhuwah Islamiyah ini, ibu rahimakumullah, bahwa innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat apa nih? Ya, badan kita. Fisik, tingginya, pendeknya, hitamnya, putihnya. Allah tidak melihat itu. Wala ila suwarikum, tidak melihat muka. Hidung yang mancung, ataupun pesek, atau pipinya tembam, atau tirus, atau bagaimana. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat ke sini, ke hati kita. Ke hati kita. Seperti itu. Nah, maka bagaimana merawat semuanya ini agar benar kita dapat melerai benang yang kusut tadi. Karena yang namanya manusia kadang salah ngomong ya. Salah omong, salah bertingkah, salah berbuat, sehingga kadang lisannya menyakiti hati orang lain, orang tersinggung, bermusuhan. Iya kan begitu. Kadang mengambil hak orang lain tanpa izin, sakitlah hati. Terkadang putus persaudaraan
adik-beradik itu namanya ukhuwah. Apa namanya? Yang didasarkan silaturahmi. Ada kan silaturahmi, Iya, hubungan Ustaz. darah. Darah. Ada ukhuwah, persaudaraan, silaturahmi, hubungan darah anak dengan orang tua, seterusnya. Sedangkan ukhuwah hubungannya lebih luas lagi. Maka terkadang berhati-hati benar kita. Jangan sampai lihat sudah kusut jadi putus. Nah, Kalau bisa yang nauzubillah. kusut kita perbaiki. Betul. Bu, bener ya? Iya. Bener ya? Dirajut Yang kembali kusut, ya, Ustaz, ya, Yang kusut. ini kusut lah ditarik lagi. Makin Tambah parah Tambah nanti parah. persaudaraan kita. Hal yang kecil jangan dibesar-besarkan. bener, Ustaz. Cukup terima. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Nobody's perfect in the world. Nah, Masya itu kata Allah. kita orang barat. Bahasa Tidak ada barat. manusia yang sempurna. Saya, Ustadz, Ibu, tidak ada yang sempurna. Baik pun istri di depan suami tidak ada yang sempurna. Betul, Ustaz. Nah, jadi ada udur di sana. Istri suka memaafkan apabila suaminya bersalah, pun suami memaafkan apabila istrinya berbuat salah. Seperti itu. Kiranya. Masya Allah, Ustaz. Luar biasa sekali ya, Ustaznya. Ini tadi telah dijabarkan tentang beberapa ukhuwah ya itu, Ustaz ya. Masya Allah. Baik, Ustaz, mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya, Ustaz ya. Baik, pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah Punya Kita. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah Punya Kita. Masya Allah, masih semangat ya ibu-ibu ya. Masya Allah, tadi sudah sama-sama kita dengarkan penjelasan tentang tema kita pada hari ini, Ustadz. Yang mana ada ukhuwah, pertama ukhuwah basyariyah, yang kedua ukhuwah wataniyah, dan ketiga ukhuwah islamiyah. Iya. Nah, Masya Allah, Ustadz, saya sudah dengarkan tadi dan sangat luar biasa sekali. Mungkin saya ingin tahu nih, Ustadz, apakah ada perbedaannya nih antara ukhuwah dengan silaturahmi? Nah, yang benarnya silaturahmi atau silaturahim nih, Ustadz? Iya. Nah, mungkin sering tertukar atau boleh dua-duanya atau mana yang sebaiknya digunakan? Iya. Mohon dijelaskan, Ustadz. Baik. Pemirsa, terkait dengan istilah, kita sering menyebutkan yuk untuk menyambung silaturahmi. Gitu ya. Bener. Ada yang silaturahim. Nah, itu penyebutan di negara kita udah terbiasa silaturahmi. Nah, silaturahmi itu ya kurang lebih maknanya sama. Iya, Ustadz. Namun yang lebih abdul untuk kita katakan menyambung silaturahim. Wah, silaturahim. Apa itu silaturahim? Iya, Ustadz. Yakni menyambung, bukan menyambung, menyambung persaudaraan dengan orang yang saudara dengan kita. Yang saudara ya orang tua kita, Iya, iya, Ustadz. saudara-saudara yang adik kita kan, kakak kita kandung, bibi kita, paman kita, datuk kita, seperti itu. Maka kembali ke tema yang ini tadi, melerai benangnya, jangan sampai kita terkategori memutus tali silaturahmi. Jelas itu hadisnya. La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi, silaturahim. Nah, sedangkan ukhuwah yang maknanya lebih luas daripada silaturahmi tadi, silaturahim tadi. Ukhuwah ada ukhuwah basyariyah, wataniyah, ada ukhuwah islamiyah yang diikat dengan akidah, karena dia manusia. Benar, Nah, Ustadz. maka ketika kita bicara tentang ukhuwah, persaudaraan, memang dia tidak saudara sih, tidak saudara. Tapi dia juga menentukan bagaimana dia akan hanya memperbaiki hubungannya dengan keluarganya saja, orang tuanya aja, tapi dia bergaul dengan orang luar tidak bagus. Bagus. Sosialnya kurang Iya, bagus. apalagi punya tetangga suka diganggu, Benar. suka disakiti. Betul, Bukan keluargaku juga, enggak. Keluarga ini sesungguhnya apalagi perantau. Iya. Perantau keluarga. ini keluarga yang terdekat bagi dia ya tetangga. Betul. Al-jar. Ada istilah al-jar qabla ad-dar. Cari dulu tetangga baru beli rumah. Oh, cari dulu yang Ya, dekat ya. karena memang ikatan rumah itu kadang lebih mahal kalau dia memiliki tetangga yang baik. Masya Allah. Ibu punya rumah yang mahal tapi tetangganya jahat sama ibu. Mau dijual rumahnya? Kadang nggak saling kenal, Iya. Ustadz. Ada juga. Temboknya tinggi-tinggi, apalagi ibu apa begitu kan? Iya, benar, Ustadz. Maka itu
kita jangan terkategori maka terkait dengan ukhuwah Islamiyah dan khususnya silaturahmi tadi yang Ibu, silaturahim tadi. Jangan sampai kita memutuskan. Iya. Ya berbagai macam hal yang membuat putus silaturahim. Masya Allah. Ya. Benar. Maka dalam Al-Quran disebutkan wala takunu kallati naqadat ghazlah min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu menjadi seperti perempuan yang memintal benang. Terkait dengan benang tadi. Iya. Benang itu tali. Hablum minan nas. Benar, Ustaz. Jadi dua hubungan kita ini cumanya ada hablum minallah, hablum minan nas. Nas. Banyak orang yang hablum minallahnya dia coba bagus, tapi hablum minan nasnya buruk. Nah, dengan hablum minan nasnya buruk, dia bisa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar jaga hubungan baik dengan manusia. Manusia yang paling baik dengan kita orang tua kita, saudara kita, anak kita. Yang semakin jauh saya katakan tadi basyariyahnya, wataniyahnya. Nah, wala takunu kallati naqad ghazal. Janganlah kamu menjadi seperti perempuan yang memutus-mutus benangnya. Ini sudah rapi nih, udah dirajut nih kainnya, tenunannya. Oleh perempuan tadi diberantakan lagi. Nah, ternyata memang dalam hadis pun memang perumpamaannya benang ya, benang. Ustaz ya. Makanya Al-Quran itu benang. Al-istilah tema kita pada hari ini kita contohkan pada Tepat. benang, bukan tali ya, Ustaz, bukan Iya. rantai gitu ya, Ustaz ya. Makanya di benang tadi karena memang dalam al-hadis memang sudah dicontohkan Iya, dan demikian. Al-Quran Dalam Al-Qur'an memental juga. benang yang dipintal, udah ditenun bagus-bagus, dihancurkannya. Iya, benar. Nah, itu Ustaz. apa namanya? Perusak. Bu. Perusak. Yang Benar. bagus-bagus dirusak. Subhanallah, Ustaz ya. Mohon izin Ustaz, tampaknya ibu-ibunya udah nggak sabaran nih Ustaz mau Silakan. bertanya dengan Ustaz Sumanto Al-Hadi pada hari ini. Baik, silakan Ibu yang ingin bertanya. Iya, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Alfiah dari Majelis Ta'lim Masjid Nur Rahman, Kelurahan Balimah, Kecamatan Kota Baru, Iya. Kota Jambi. Siap Ibu. Silakan Ibu. Mau tanya nih Pak Ustadz Silakan, Bu. tentang silaturahim tadi. Iya. Tapi ini agak geser ke masalah harian, pergaulan harian. Wah, iya, pengalaman pribadi nih, Bu. Ya, silakan Ibu. Kemungkinan bisa terjadi pada ibu-ibu lain. Betul, silakan Ibu. Terkadang kita bergaul dengan teman, dengan tetangga, itu ada hal-hal yang tidak baik. Jadi kan tidak perlu ditiru ya Pak Ustadz ya. Iya. Iya, pengaruh buruk ya gitu iya, ya Ibu. Ya? pengaruh buruknya itu tidak perlu ditiru. Jadi supaya hidup kita itu damai dan rukun, bagaimana cara menyikapinya kepada orang-orang yang punya pengaruh buruk tadi. Baik. Terima kasih Pak Ustadz ya. Masya Allah. Assalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alfia, pertanyaannya luar biasa sekali nih Masya Allah, Ustaz. bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana apabila ada mungkin tetangga atau handai taulan yang ada pengaruh buruk mungkin, itu rasanya dampak ke diri kita nih Ustaz. Nah mungkin bagaimana cara Ibu Alfiah menyikapinya itu? Mohon Masya penjelasannya Ustaz. Baik, Ibu Alfiah dan ibu-ibu yang hadir di sini serta pemirsa. Terkait pertanyaan yang cukup bagus tadi, bagaimana kita menyikapi pergaulan yang mungkin teman kita, saudara di samping rumah kita atau satu komunitas dengan kita, ini perangainya buruk, begitu kan? Perangainya seperti itu, adabnya buruk, suka bohong misalnya, suka gibah, Suka ngibul gitu suka ya. ngibul, ya kan? Gibah, ngibul sama semua. Lengkap ya. Lengkap di situ, gaduh-gaduh sama dia semua. Bagaimana menyikapinya? Ya, kita manusia. Manusia harus berteman dengan manusia, bukan dengan jin ya. Jadi namanya zon politikon. Kan hidup manusia itu namanya zon politikon. Dia tidak bisa hidup seperti Tarzan. Tarzan tuh sendirian di hutan hidup. Betul Ustaz ya. Iya Bu, hidup. Tapi dia tidak bisa hidup sendirian seperti kita. Kita butuh orang lain, berarti ya. betul, Kita Ustaz. butuh suami kita butuh istri kita butuh anak-anak kita butuh tetangga kita. Walaupun kita memang nanti dapat tetangga yang jahat, katakan seperti itu dalam pergaulannya. Tapi ibu pun tidak boleh membalas jahat dengan jahat. Yang pertama, tidak boleh kita membalas yang jahat dengan kejahatan. Saya mengutip ada 4 nih. Ada 4 sebagai pelajaran kita.
tipe manusia. Iya, Ustaz. Yang pertama, orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan, nilainya sama. Ya Bu, betul. Ibu dikasih orang apa sih sekarang duku, Ibu kasih dia duku juga, sama nilainya. Lagi musim ya, Ustaz, Mestinya ya? Ibu kasih duku sama orang, orang itu balas motor sama Ibu. Wah, Masya Allah. Yang kedua, baik dibalas baik, normal, nilainya sama. Kemudian orang berbuat baik sama kita, dibalas jahat. Kita buat baik sama orang itu balas jahat dengan kita. Ini manusia yang paling jahat kalau ada di lingkungan kita. Ibu selalu baik, tapi serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu tadi. Maka orang ini yang kata iblis yang paling jahat daripada iblis. Yang kedua, yang ketiga, orang yang berbuat jahat dibalas dengan jahat, boleh enggak? Ya itu tadi enggak boleh, karena dia sama jahat, hukumnya, enggak boleh. Mestinya yang nomor 4, membalas kejahatan, keburukan dengan kebaikan. Iya. Katakanlah ada istilah, ada orang melempar kita dengan batu, kita lempar dia dengan roti. Bukan Ada orang nggak, Bu? bukan orang ngelempar batu, kita lemparin bunga dengan potnya, Bagus Ustaz. itu. Dengan pot-potnya sekalian. Sama aja. Iya. Nggak Satu bener ya, poinnya. Ustaz, ya? Jadi seperti itu dalam kita menyikapi pergaulan di masyarakat. Tetaplah bergaul, tapi hati-hati dari gangguan lidahnya. Ya Bu ya? Iya, Ustaz. Kadang kan orang tuh di depan kita sama, omongannya, di belakang beda. Kalau uang kata orang bisa berkurang, tapi omongan bisa bertambah. Nauzubillah ya, Ustaz. Nah. Itu sering pengalaman ya. Nah, maka seperti itu tetap jaga, boleh bergaul, tapi tidak akrab. Jangan ibu sampaikan rahasia ibu kepada dia. Oh, saya tahu orang ini suka ngomongin, suka nama-nama omongan. Jangan ibu buka rahasia sama dia. Tambah-tambah Karena ya, Ustaz. masing-masing manusia itu ada rahasia. Jangan disampaikan yang prinsipil dengan kita, yang pribadi kita. Boleh enggak bergaul enggak apa-apa, tapi hati-hati dan kalau bisa dikurangin. Kurangi bertemunya. Iya. Dan lebih baik lagi kalau ibu bisa memberikan nasihat kepada dia. Memberikan Pelan-pelan nasihat ya, kepada Ustaz, ya. yang ibu tadi anggap kurang, suka mengganggu. Nah, dan bukan untuk ngomongin dia di belakang dia, namanya gibah. Atau ibu itu jelek perangannya. Terus nyampai akhirnya kita berdosa, dia ada berpahala. Betul. Dia berpahala. Ibu ngomongin orang yang ibu anggap buruk, tapi ibu sebarkan keburukan orang itu, maka ibu termasuk berdosa. Iya. Pahala ibu diambilnya. Nauzubillah ya, Ustaz. Waliyadzubillah. Jangan sampai seperti itu. Ya, baik Ibu, semoga terjawab ya pertanyaannya. Izin kita lanjut pertanyaan kedua ya, Ustaz ya. Silakan Ibu ingin bertanya selanjutnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari Majelis Taklim Masjid Nurul Rahman, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru. Begini Ustadz, saya akan bertanya masalah utang piutang. Seandainya ada orang yang berhutang, ketika saya menagih atau orang itu menagih, kebetulan orangnya yang ditagih itu marah. Oh, marah. Jadi Bagaimana? solusinya gimana Pak Ustadz? Hanya itu saja yang saya. Benar, Masya Allah. Terima kasih Ibu, pertanyaannya luar biasa sekali. Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menarik nih Ustaz. Menarik. Pengalaman pribadi atau mungkin bisa untuk jadi nasihat untuk yang lain nanti nih Ustaz. Mungkin jangan sampai cuman marah aja Ustaz. Sempat sampai ngilang Ustaz. Nah, ini gimana nih? Nah, ketawa ibu-ibunya nih Ustaz. Berarti bener. Ya, ini pengalaman ya. Atau lebih galak dia daripada kita yang punya. Nah, mohon izin pencerahannya nih Ustaz. Seperti apa Ustaz? Terkait orang yang berhutang, memang Nabi mengatakan orang yang berhutang tersebut ketika belum bisa bayar, siang dia tidak mau bertemu orang, malam susah tidur. Malam susah tidur, siang nggak mau ketemu dia. Jangan-jangan di majelis taklim Nur Rahman ini nanti dia hadir, dia ada, aku tidak mau datang lah. Seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Memang ada ungkapan yang ini unik dan menarik. Untuk kita memutuskan silaturahmi, silaturahim atau ukhuwah persaudaraan seagama, atau coba pinjam duit dengan dia.
Oh Pinjam iya. uang benar. nggak sebalik kan? Maka meminjam uang berhutang itu adalah pemutus tali silaturahim yang sangat paten. Oh. Betul kan? Sangat pandai ya. Mempan itu, udah bermusuh lah dia. Nah. Nah, maka bagaimana kita nagihnya? Hak ibu hutang itu bagi orang yang meminjamkan, hak dia untuk menagihnya. Karena hutang itu harus dibayar. Karena ada orang yang sudah ada di depan pintu sorga setelah dia lewat kontoroh, jembatan yang ada di antara sorga dan neraka. Dia di depan sorga, belum diputuskan dia masuk surga sampai urusannya dengan manusia selesai semua. Iya kan? Kapan? Itulah utang piutang. Utang piutang itu harus dibayarkan. Atau kalau yang ibu hutangkan tadi dia orang susah, misalnya susah benar ekonominya, nampak di depan mata kita benar-benar anaknya banyak, uangnya tidak ada, berasnya nggak ada, iya kan? Ya, seikhlas ibu ada rezeki, ikhlaskan saja. Misal kalau mau, Insyaallah. kalau ada kemampuan untuk itu, dan sedikit orang yang seperti itu. Sedikit benar Ustaz. Iya, kalau banyak-banyak 10 juta kata ibu. Nah, benar ibunya Gimana langsung caranya? jawab. Ya, Kalau dibuat sedikit, kesepakatan. Ya. Atau disedekahkan. Iya. Atau niat bagaimana sedekah. lah nanti kan. benar. Agar memang itulah pemutus silaturahim yang kejam, yang paling paten adalah ngutangkan orang uang. Orang itu tidak bayar, udah aja tidak datang lagi ke rumah kita. Ya memang ada ya, kalau ingin tahu pribadi seseorang maka berurusanlah dengan uang. Iya. Terhadap dia itu dengan Iya, menggunakan betul. uang. Ya, jadi akan terlihat ya Ustaz, ya, Terlihat seperti siapa apa dia pribadinya. sebenarnya. Benar. Seperti itu. Masya Allah Wallahu Ustaz, wallahu alam ya Ustaz ya. Baik, mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya Ustaz ya. Nanti kalau memang ada yang ingin bertanya kita sambung setelah jeda ya Ustaz ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah Punya Kita. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah Punya Kita. Masya Allah, barakallah. Indah sekali lantunan. Tadi merdu sekali lagunya nih Ustadz. Ini nyambung nih, relate nih sama ukhuwah kita nih Ustadz, tentang tema kita pada hari ini. Jadi ditanya berapa lagi usia kita nih, maka cepatlah perbaiki kalau apabila ada ukhuwah-ukhuwah ya yang tidak baik atau kusut tadi ya Ustaz ya, seperti benang tadi ya Ustaz ya. Mohon izin Ustaz, masih ada ibu-ibu yang mau bertanya nih Ustaz. Kita persilakan ya Ustaz ya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ibu Siti Rimbayani dari Majelis Taklim Masjid Nurul Rahman, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru. Tanya dong Ustadz. Silakan Ibu. Begini Ustadz, kita baru saja beberapa waktu yang lalu melaksanakan pemilu 14 Februari 2024. Iya, Bu. Jadi terjadi ini Ustadz, sama-sama tim ses, sama-sama temen, juga ada sama-sama keluarga, tetangga. Mereka tidak tegur sapa Ustadz. Mungkin bisa dikatakan memutus tali satu rahim, dan kalau ketemu mungkin buang muka Ustadz, hanya karena beda pilihan, tidak satu paham, beda pilihan. Bagaimana Ustadz kita menyikapi dengan keadaan yang demikian ini dan biar kehidupan kita bertetangga tetap damai dan sejahtera. Demikian Ustadz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ibu, pertanyaannya menarik nih Ustaz. Karena memang kita masih hangat-hangatnya tentang pemilu nih Ustaz. Iya, Nah, betul. pengalaman pribadi kali ini Ustaz Ibu nih ya, mungkin ada dengan teman karena beda pilihan, paslon 1, 2, 3. Nah, jadi nggak teguran ya Ustaz, padahal hasilnya kan juga masih menunggu ya, kita masih menanti ya Ibu ya. Nah, mohon dijelaskan Ustaz bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal tersebut Ustaz. Coba silahkan. Bismillah. Ibu Siti. Bu Yani. Bu Yani panggilannya Ustaz. Pemilu sudah kita laksanakan bersama pada pekan lalu ya, kurang lebih 14 Februari yang lalu. Iya Ustaz. Itu hajat bangsa kita, demokrasi. Bagaimana kita menyikapi apabila terjadi perbedaan.
Perbedaan itu indah sesungguhnya. Ibu ya. Manusia memang diciptakan Allah dalam keadaan berbeda. Beda warna kulit, betul? Benar, Ustaz. Beda panjang, beda tinggi, beda kurus, beda gemuknya. Iya kan? Iya, Ustaz. Maka perbedaan itulah yang membuat indah. Warna-warni. Perhatikan kupu-kupu. Kupu-kupu itu kalau warnanya satu tidak enak lihatnya. Gelap, Ya. kalau hitam semuanya. Kecuali Ustaz, ya. baju ibu-ibu Nur Rahman hari ini sama. Masya Allah, ini kompak namanya nih, Kompak. Ustaz. Jadi warna di masyarakat kita tuh perlu warna. Benar, Ustaz. Nggak usah dalam masyarakat luas. Di dalam rumah tangga saja macam anak ada 5. Yang dipintanya beda-beda sama kita. Selaku orang minta ini, minta beda. Iya. Tuntutannya Apalagi beda-beda ya. dalam Ustaz. berbangsa dan bernegara. Baik, Ustaz. Iya kan? Jangan karena kita berbeda pilihan 01, 02, 03, Iya. akhirnya kita membuang muka, cemberut, atau pilek apa anggota yang dicalonkannya Iya. kalah, Jadi nggak dia teguran. jadi marah, uang sudah banyak habis misalnya. Iya. Ya prosesnya itu kan. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Mesti kita sadar bahwa sesuatu itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan nanti menjadi pemimpin? Iya kan? Benar, Ustaz. Sudah ditakdirkan. Kita hanya menjalani saja. Nah, menyikapi perbedaan tadi mesti legowo kita. Iya kan? Benar, Ustaz. Sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Menerima dengan hati yang lapang. Karena di setiap kompetisi tidak mungkin be champion semua. Benar, nggak mungkin menang Ada semua champion ya. tidak semuanya. Mumtaz semua enggak. Pasti ada yang nomor 2, nomor 3. Kalah, ada yang hapan. Yang kalah yang tidak menerima. Yang tidak menerima, yang dengan sebab salah pilih tadi jadi bermusuhan misalnya. Ini yang rusak. Yang merusak tatanan. Ya, mudah-mudahan kita khususnya ibu-ibu majelis taklim ini paham itu semua dan dapat kita amalkan dalam hidup kita bermasyarakat. Nggak perlu ada ribut, sudah cukup. Cukup kalau ada salah saling memaafkan, itu lebih baik insya Allah. Berarti mulai dari diri kita dulu ya, Ustadz ya. mulai dari diri. Ya, Ibu, mulai dari kita dulu, Bu. Kita legowo juga. Ya, Ustadz ya. Iya. Sabar juga walaupun pasangan calon kita yang nggak menang Iya. gitu ya, Ibu ya. Tidak boleh saling salah menyalahi ya, Ustadz ya. Masya Allah, Ustadz. Namanya rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Baik, Ustadz. Mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya, Ustadz ya. Kan Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barakah punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barakah punya kita. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik Ustadz, tadi ibu-ibunya udah bertanya nih, udah ada 3 pertanyaan. Sekarang nih giliran Muadah nih, mau nanya nih Ustadz, boleh ya Ustadz ya? Silakan. Kan tadi ada yang saya tanyakan tentang silaturahim tadi dan ukhuwah. Nah, silaturahim tadi ternyata adalah hubungan darah dan kekeluargaan. Mungkin sering kita temukan Ustadz, antara kakak beradik atau antara ipar itu malah tidak akur Ustadz. Atau mungkin bisa dikatakan tidak saling bertegur sapa karena mungkin apa saing-saingan atau mungkin beda kasih sayang orang tua katanya begitu Ustadz. Nah ini seperti apa kita menyikapinya ini Ustadz, atau sebaiknya seperti apa kita yang sebagai insan yang dalam persaudaraan itu sendiri, karena ini hubungan darah ya Ustadz ya. Sedangkan yang saya ketahui kalau tidak berteguran dalam beberapa hari itu saja itu tidak boleh ya Ustadz ya. Nah itu bagaimana pencerahannya nih Ustadz, mohon dijelaskan Ustadz, silakan Ustadz. Ya, Ibu Majelis Taklim Dr. Rahman, tetap pemirsa di rumah, terkait dengan yang suka membuat kusut benang. Nah, benar. Kan gitu ya? Iya, Ustaz. Kita melerai, ada yang buat kusut. Iya. Kita memintal menenunnya, ada yang buat kusut. Benar Ustaz. Yang paling sering terjadi di masyarakat kita tuh bukan orang lain dengan orang lain. Iya kan? Benar Ustaz. Yang paling banyak
orang dalam sama orang dalam. Benar Ustaz, benar. Antara ayah dengan anaknya, antara kakak dengan adiknya, seperti itulah berputarnya. What's problem? Mengapa bisa begini? Iya Ustaz. Ya kan? Yang pertama kali memang disebabkan karena belum berilmu. Karena belum berilmu. Ada dua faktor ilmu bagian dalamnya. Oh, dia tidak ngerti. Yang penting sesuatu itu dia capai, apapun caranya, boleh menyakiti kakaknya sendiri atau menyakiti adiknya sendiri, bahkan orang tuanya sih dia sakiti. Bagaimana macam-macam lah caranya kan? Iya, Sehingga renggang itu yang tadi terpintal dengan bagus, silaturahimnya sekarang jadi kusut. Iya. Itu yang menyebabkan karena tidak ada ilmunya. Kalau dia ada ilmu, berilmu, paham tentang siapa yang memutuskan tali silaturahmi, atau bahkan tadi tidak berteguran saja. Iya Ustaz. Tidak berteguran itu bukan adik-beradik, bukan dengan orang tua, tidak berteguran sama saudara muslim maksudnya. Iya. Yang tidak berteguran dengan saudara muslim selama 3 hari fauqa thalas, dia berdosa. Makanya sebelum 3 hari tegurlah. Ya kan? Iya, Enggak Ustaz. tegur dia. Mulailah dengan bagaimana? Caranya absus salam. Ucapkan salam. Kita kadang malas mengucapkan salam. Iya. Nak berutang baru assalamualaikum. Jangan Datang ke sampai rumah gitu. muji-muji, rupanya ada maunya. Ada udang di Di balik balik peye. peye. Ada ikan teri di balik peye. Itu maunya. Baik-baik muka Pak. Rupanya minjam duit. Pinjam uang. Bukan Iya, seperti Ustaz. itu. Oh, wah itu kita jalan silaturahmi itu kita jalan karena Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Iya, Ustaz. Apa mengucapkan salam? Sering tegurlah di WA, apa kabar? Iya kan? Benar Ustaz. Datangi. Yang berikutnya apa? Wa at'ibut ta'am, antar makanan. Oh, Berbagi iya, makanan Ustaz. dengan dengan tetangga kita boleh lebih baik juga. Antar makanan kepada saudara kita. Iya, Kirim uang kepada orang tua kita. Kirim uang kepada saudara kita yang jauh. Ini mempererat tali silaturahmi tadi. Jangan pinjam uang tidak balik. Kan seperti itu. Iya, Ustaz. Ibu, itu di antara kita menyikapi ukhuwah Islamiyah di antara kita orang-orang yang beriman, ataupun silaturahmi dengan saudara kita yang satu darah. Kebanyakannya seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata memang ada unsur yang harus kita jaga selalu ya Ustaz ya. Jangan biarkan, kadang udah salam nih Ustaz, tapi ternyata nggak Masih dibalas-balas. nggak dibalas. Malah didiemin Bongkar Ustaz. ya? Buang muka. Buang Nah, itu. Semoga dapat pencerahan juga dan semoga disinari hatinya dengan silaturahim yang baik kembali ya Ustaz ya. Baik Ustaz, mohon izin tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih Ustaz. Mohon izin kesimpulannya pada program acara syiar kita pada hari ini Ustaz. Dipersilahkan. Bahwa hubungan manusia itu disebut dengan hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah, ibadah solat kita itu namanya hablum minallah. Nah, bahwa hablum minan nas ini yang paling dekat dengan kita itu adalah keluarga kita. Mari kita jaga ya tali silaturahmi tadi dengan keluarga kita, karena kita tidak ingin termasuk orang yang disebut dengan qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali Silaturahim. dan masuk surga dia. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kita dalam berbangsa dan bernegara yang dikenal dengan basyariah, ukhuwah watoniyah, hendaklah kita pun menjaga, menghormati masyarakat yang berbeda pilihan dengan kita. Legowolah hati kita, ikhlas menerima, dan ucapkan kepada Allah doa yang terbaik. Agar bangsa kita ini aman, damai, sentosa. Aman, kalau aman kita enak makan, Hati kita tenang. enak belajar, kita enak ngaji. Iya, Iya kan? betul, Ustaz. Kalau aman, tentu keamanan tersebut datangnya dari yang kuasa. Datang dari kuasa memberikan kita keamanan kalau kita patuh pada dia.
Kalau kita jaga ibadah kita, apalagi dia mendekati bulan Ramadan ini. Benar, Ustaz. Dia Benar, mendekati Ustaz. bulan Ramadan, perbanyaklah ibadah-ibadah sunnah, Masya Allah. puasa sunnah kita Masya kan. Allah. Itu ke sana hubungannya. Karena tidak mungkin kita baik hubungan dengan manusia, buruk hubungan kita dengan Allah. Harus balancing dia. Benar. Harus baik kedua hubungan kita, baik hubungan kepada Allah dan hubungan dengan antar sesama manusia. Sehingga kalaulah benang tadi akan jadi kusut, kita dapat membuat dia lurus kembali. Bisa kita rajut kembali. Yang mungkin akan putus, bukan kita tambah putuskan. Jadi kita sambung ya dengan berbuat baik hablum minallah kita dan berbuat baik dalam hablum minan nas di antara kita. Seperti itu, wallahu a'lam. Masya Allah, barakallah. Terima kasih Ustaz Sama-sama. Haji Sumanto Al-Hadi SAG MPD telah hadir di Studio TVRI Jambi, dan juga ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Nurul Rahman dari PAL 5. Terima kasih telah hadir di Studio TVRI Jambi pada hari ini. Baik Ustaz, baik demikian program acara kita pada hari ini Ustaz. Baik pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan program acara Syiar pada hari ini. Saya Mawadah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas dari hadapan Anda. Terakhir mari sama-sama kita dengarkan lantunan nada indah dari El Hawa Group berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi